Kita akan terjebak dalam pemikiran sesuai dengan kehendak media ketika kita langsung menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh media, karena media telah mempengaruhi cara pandang kita terhadap suatu produk. Untuk memahami hal tersebut, kita akan membahasnya lebih lanjut dengan video presentasi ini. Ada satu tokoh yang bernama Stuart Hall pernah mengemukakan teori komunikasi yang disebut dengan encoding-decoding pada tahun 1970-an. Namun sebelum kita berjalan lebih jauh, sebelumnya perkenalkan saya Anhar Masulak Mufti, mahasiswa Prodi Televisi dan Film ISI Surakarta. Saya berusia 21 tahun. Saat ini saya hidup dengan ekonomi sederhana dan lumayan berkecukupan. Saya juga dikelilingi oleh lingkungan sosial yang cukup beragam, namun didominasi oleh orang-orang yang hidup bersama bidang seni. Oke. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan Stuart Hall secara singkat terlebih dahulu. Siapa sih Stuart Hall itu? Jadi, Stuart McPhail Hall atau yang lebih biasa dikenal dengan Stuart Hall merupakan ahli teori kebudayaan kelahiran Jamaika. Stuart Hall lahir pada tanggal 3 Februari 1932 dan tutup usia pada tanggal 10 Februari 2014 di Inggris. Stuart McPhail Hall adalah seorang teoris kebudayaan, aktivis politik, dan sosiolog Marxis yang hidup dan bekerja di Inggris sejak tahun 1951. Hall bersama Richard Hogarth dan Raymond Williams adalah salah satu pendiri aliran pemikiran yang kini dikenal dengan kajian budaya Inggris atau aliran kajian budaya Birmingham. Kita akan mulai masuk ke topik pembicaraan. Pada dasarnya, encoding dan decoding itu adalah sebuah model komunikasi. Jadi, apa sebenarnya model teori komunikasi ini dan bagaimana cara kerjanya? Menurut Hall, komunikasi merupakan proses di mana makna dan pesan diorganisir melalui kode-kode. Dalam proses pengorganisasian pesan melalui kode ini, ada dua momen atau momen tetap yang menentukan di mana makna yang mendasarinya. Kedua momen tersebut dikenal dengan encoding dan decoding. Stuart Hall memandang bahwa setiap pesan atau makna yang disampaikan merupakan rangkaian peristiwa sosial mentah di mana terdapat ideologi di dalamnya. Menurut Hall, proses ini melalui tiga momen yang berbeda, yaitu encoding, decoding, dan interpretasi dan pemahaman inti dari analisis reaksi audiens. Model teori ini merupakan metode yang menyuruti baik pesan ataupun interpretasi halayak terhadap pesan tersebut. Menurut Hall, encoding dapat diartikan sebagai proses analisis konteks sosial politik yang terjadi saat diproduksi. Sementara itu, decoding adalah proses konsumsi dari suatu konten media. Hall menilai bahwa terkadang individu memiliki paradoks tersendiri dalam menangkap pesan. Proses penerimaan pesan tidak akan terjadi apabila individu tidak memiliki kemampuan untuk menerima pesan. Hall menawarkan 3 tahapan sebaran makna sebagaimana dijelaskan berikut ini. Yang pertama ada tahap produksi wacana. Tahap pertama dalam penyebaran makna adalah proses produksi wacana, di mana pengirim pesan akan merencanakan, memilih ide, nilai, serta menentukan fenomena apa yang akan ditayangkan. Hall menyatakan terdapat faktor internal dan eksternal dalam tahapan ini. Faktor internal adalah sudut pandang produsen dalam melihat fenomena sosial dengan fasilitas infrastruktur yang membantu dalam pembentukan citra atau gambar yang diharapkan. Sementara itu, yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah keberadaan audiens. Hasil dari proses produksi wacana kemudian akan menjadi pembentukan kode fenomena sosial serta menjadi sebuah pesan atau meaning structure. Yang kedua ada tahap penyampaian pesan. Pesan yang telah menjadi tayangan atau program sebagai wujud realisasi dari ide yang telah dirancang untuk kemudian dapat dimaknai oleh audiens. Proses pemaknaan
pesan yang dilakukan oleh individu tidak dapat secara langsung menerima struktur makna satu atau struktur makna pertama dari produsen. Sehingga ketika pesan ini ditayangkan, pemaknaan atas isi pesan tersebut dapat menjadi beragam dan bergantung pada audiens sebagai penerima pesan atau receiver. Nah, yang ketiga ada tahap pemaknaan. Dalam tahap ini, audiens berusaha untuk membongkar kode dari tayangan untuk kemudian dimaknai atau decoding. Proses ini begitu dipengaruhi oleh latar belakang audiens. Pesan yang telah dimaknai oleh audiens tersebut disebut sebagai struktur makna kedua. Encoding dan decoding terbuka bagi pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok yang berubah-ubah, yang ditentukan oleh eksistensi yang berbeda pula, sehingga memiliki kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan media akan diterima dan dimaknai berbeda sesuai dengan latar belakang receiver atau penerima yang berbeda-beda pula. Stuart Hall mengatakan bahwa makna yang terkandung serta yang diartikan dalam sebuah pesan bisa memiliki perbedaan. Kode yang disandi atau encoding serta yang disandi balik atau decoding tidak selamanya berbentuk simetris. Ketika terjadi proses penyandian balik atau decoding dalam suatu komunikasi, maka akan terjadi 3 posisi hipotekal, yaitu yang pertama ada dominant hegemonic position. Posisi yang ideal ini terjadi ketika individu memaknai pesan yang terkonotasi, di mana setiap individu bertindak sebagai sebuah kode yang sesuai dengan apa yang dirasakan dan kode itu mendominasi daripada kode yang lain. Yang kedua ada negotiated position. Posisi ini terjadi ketika individu sudah menerima ideologi yang dominan, kemudian akan bertindak untuk menindaklanjutinya dengan beberapa pengecualian. Lalu yang ketiga ada oppositional position. Posisi ini terjadi ketika individu menerima dan mengerti pesan apa yang diberikan, namun individu tersebut menyandinya secara bertolak belakang. Posisi ini hanya akan terjadi ketika individu yang berpikir kritis kemudian menolak segala bentuk pesan yang disampaikan dan memilih untuk mengartikannya sendiri. Hall menyatakan bahwa the codes of encoding and decoding may not be perfectly symmetrical. Makna yang dirancang dalam struktur makna 1 atau meaning structure 1 tidak otomatis sama dengan makna yang ditangkap oleh audiens dalam struktur makna kedua atau meaning structure 2. Hall menilai bahwa ketidakpahaman audiens akan kode-kode ini sebagai kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Namun Hall beranggapan bahwa kesalahpahaman ini perlu dimaknai secara tersendiri. Ya, berikut presentasi dari saya tentang teori encoding dan decoding dari Stuart Hall. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.